Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan kita kali ini kita pertemuan libur dulu pengajian kitab tauhid ya. Saya tadi sudah baca-baca tapi qadarullah tidak sempat selesai. Ya, maka kita pertemuan kali ini kita akan buka dengan tanya jawab. Namun sebelum saya membuka tanya jawab dari antum, ada pertanyaan yang sering ditanyakan ya kepada saya ya. Yaitu Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa kita ini atau ujian yang menimpa kita ini adalah sebagai penggugur dosa atau sebagai pengangkat derajat. Ya, apakah sebagai penggugur dosa atau apakah sebagai pengangkat derajat? Para ulama telah menjelaskan sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwasanya jika musibah menimpa seseorang memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menggugurkan dosa-dosa. Kemungkinan kedua adalah untuk mengangkat derajat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kemungkinan pertama bahwasanya musibah jika menimpa seseorang adalah untuk mengurangi dosa-dosanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Dan ini lafalnya umum. Wa ma asabaka min sayyi'atin, ya di situ ma al-mausulah. Kemudian disebutkan dengan penegasan min sayyi'atin, apa saja yang menimpamu dari segala keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah kalian ditimpa dengan musibah kecuali akibat ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Kalau seandainya Allah setiap kita bermaksiat Allah kasih musibah, maka kita tidak ada yang selamat. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah memberi hukuman setiap kezaliman dilakukan oleh manusia, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Bahkan hewan-hewan pun akan terkena dampak dari itu semua. Jadi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya musibah yang menimpa seseorang karena dosa yang dia lakukan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan di daratan dan di lautan, ya, kerusakan akibat perbuatan mereka ya. Dan Allah tidak membalas seluruh kesalahan mereka. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Seandainya seluruhnya dibalas oleh Allah, ya, maka akan binasa ya. Yang akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Kemudian hadis-hadis juga menunjukkan hal yang sama. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Artinya menghapuskan dosa-dosanya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tidak kasih dia hukuman. Allah tahan sampai nanti Allah balas pada hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam. Jangan engkau mencela demam. Kenapa? Karena demam itu
tudhibul khotoya kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Ya, jadi apa yang menimpa seorang muslim ya sampai demam yang dia rasakan juga menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau kita menyungguh orang sakit kita bilang apa? Tahur insyaallah. Apa maksudnya itu? Semoga dosa-dosamu digugurkan dengan penyakitmu. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati syakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu pun yang menimpa seorang muslim min nasabin, dia letih, lelah, itu juga menggugurkan dosa-dosa. Yang penting dia sabar menghadapinya. Wala wasabin, atau dia sakit, itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu yang buat dia ingat-ingat terus sehingga dia pun sedih, ya. Kemudian wala hammin, ya, perkara yang dia khawatirkan di depan. Dia sedih memikirkan masa lalu, dia khawatirkan tentang masa depannya, ya. Wala ghammin, dan juga kegelisahan yang dia rasakan. Wala adzan, gangguan apapun. Hatta syaukah yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadi apa saja yang dialami oleh seorang muslim dari hal yang tidak menyenangkan dirinya, kalau dia hadapi dengan kebaikan, maka semua itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini semua dalil, ya, bahwasanya musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Bahwasanya Allah menimpakan musibah pada seorang gara-gara dosa-dosa yang dia lakukan. Taib. Ada juga dalil-dalil yang menunjukkan Allah memberikan musibah kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajatnya. Oleh karenanya para anbiya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih banyak musibah. Waktu Nabi pernah ditanya, "Man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling banyak bencana yang dialaminya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan anbiya. Yang paling banyak musibah adalah para nabi. Yang paling banyak diuji, dikasih musibah adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji, diberi musibah berdasarkan keimanannya. Fa in kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, kalau ternyata imannya kuat, kokoh, Allah tambah ujiannya, tambah musibahnya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu, kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi ujiannya. Dalam hadis, innallaha idza ibtala qauman innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan menguji mereka. Dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma'idzamal bala, ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ini menunjukkan ujian-ujian tersebut adalah dalam rangka untuk mengangkat derajat. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah, inna rajula la yakunu lahu inda Allahil manzilah, fama yablughuha bi amalin fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyaha atau yuballighahu iyyaha. Kata Nabi SAW, sungguh dia punya kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang tinggi. Tetapi dia tidak bisa sampai kedudukan tersebut dengan amal dia. Amal dia itu tidak cukup untuk membuat dia mendongkrak dia naik di derajat yang tinggi. Maka supaya orang ini bisa naik di derajat yang tinggi, Allah kasih ujian. Allah kasih musibah supaya derajatnya naik. Ini dalil bahwasanya Allah kasih dia musibah dalam rangka mengangkat apa? Derajat. Karena Allah catat surganya tinggi, ternyata amalannya enggak cukup. Salatnya enggak cukup, puasanya enggak cukup. Bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke derajat yang tinggi tersebut di surga? Allah kasih dia ujian. Dalam lafal yang lain, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi amalannya tidak bisa mendongkrak dia untuk naik sampai pada derajat tersebut, ibtalallahu fi jasadihi, maka Allah akan memberi dia musibah di badannya, au fi malihi atau di hartanya, au fi waladihi atau di anaknya. Ya, ini semua dalil bahwasanya musibah bisa mengangkat derajat. Di antara tujuan Allah kasih musibah adalah mengangkat derajat. Oleh karenanya Nabi yang paling keras ujiannya, ya. Nabi kalau sakit, maka sakitnya sangat luar biasa.
dalam suatu hadis ya Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi alwaj'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat seorang pun benar-benar merasa sakit seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kalau sakit sakitnya luar biasa. Waktu Rasulullah SAW sakit akan meninggal dunia, para sahabat menyenguknya. Anas bin Malik menyenguknya, Abdullah bin Mas'ud menyenguknya, sampai Nabi diselimuti dengan selimut, para sahabat pegang selimut, itu selimut rasa panas. Saking panasnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau diberi sakit dengan sakit yang keras. Faqala Rasulullah sallam, Nabi menjawab, "Ajal, benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sungguhnya aku diberi sakit 2 kali lipat daripada sakit kalian. Ya, kenapa? Karena Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis juga disebutkan bahwasanya ya bisa jadi musibah itu mendatangkan kedua-duanya, mengurangi dosa-dosa dan mengangkat derajat, ya. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim kecuali, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya, ya. Jadi dalam sebagian hadis bahwasanya musibah itu bisa menggugurkan dosa sekaligus mengangkat derajat. Pertanyaan yang sering ditanyakan, "Ustaz, kalau kita terkena musibah, ini untuk menggugurkan dosa-dosa atau untuk mengangkat derajat? Kira-kira buat apa? Kira-kira menggugurkan dosa atau mengangkat derajat? Kira-kira apa? Kalau antum Nabi kita bilang untuk angkat derajat. Tapi kalau antum adalah antum, kemungkinan besarnya adalah untuk menggugurkan apa? Dosa. Jadi kalau kita terkena musibah, ya udah kita jalani dengan baik. Pertama kita harus bersabar. Kalau seorang bersabar terkena musibah, pertama menggugurkan dosa-dosanya, kedua akan mengangkat derajatnya. Tetapi sisi menggugurkan dosa lebih berat daripada pengangkatan derajat. Kalau para anbiya, orang-orang soleh yang terkena musibah, maka sisi pengangkatan derajat lebih besar daripada sisi pengguguran apa? Dosa. Tapi kalau kita yang tiap hari berdosa, dosa dengan penglihatan, kita tidak bisa jaga pandangan kita. Dosa dengan pendengaran, kita dengar macam-macam, ghibah, musik lah, apalah. Dosa dengan lisan kita, dengan tulisan kita, kita ngomong tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita pertimbangkan. Para ulama mengatakan kalau orang mau ngomong, harusnya pikir dulu, ini manfaat atau tidak di akhirat. Sebelum ngomong pikir dulu, kalau enggak bermanfaat, ingat bermanfaat di dunia atau tidak. Kalau bermanfaat, ngomong. Kalau tidak, jangan ngomong, mikir lagi. Ada manfaat, ada mudarat, timbang lagi. Mana lebih berat, mudarat atau manfaat? Kalau begitu kapan ngomongnya, Ustaz? Para ulama mengatakan demikian, kalau mau ngomong, mikir dulu. Falyakul khairan aw liyasmut. Mikir dulu baru berucap baik atau tidak diam. Tapi siapa di antara kita seperti itu? Kita kalau ngomong asal nyeplos saja, ngomong mana dipikir, ya. Kalau komentar mana pernah dipikir, komentar di media sosial, ya. Kalau komentar berita, kalau menuduh orang, mana pernah kita pikir? Oh itu memang begini, apalagi musim sekarang ini, aduh, debat-debatan, isu-isu, berita-berita hoaks. Ya. Siapa di antara kita yang diam tidak ikut nimbrung? Kita nimbrung. Belum lagi dosa-dosa yang berkaitan dengan hati. Belum lagi banyak kewajiban yang kita belum kerjakan. Banyak kewajiban kita kepada orang tua belum kita tunaikan. Banyak kewajiban terhadap kerabat kita belum kita tunaikan. Kewajiban terhadap anak dan istri belum kita tunaikan. Hak-hak mereka belum kita kerjakan dengan baik. Banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Masih malas dalam beribadah. Intinya kita ini banyak dosa. Jadi kalau kita terkena musibah, kemungkinan besar sisi pengguguran dosa itu lebih besar. Jangan seorang pede, oh saya dikasih musibah karena Allah ingin angkat derajat saya. Antum pede banget ya. Kalau yang mengucapkan itu adalah para nabi, orang-orang soleh mungkin. Tapi kalau
yang mengucapkan model seperti kita. Intinya kalau kita terkena musibah, sabar. Nah kalau kita sabar, dosa-dosa kita gugur, derajat kita dinaikkan. Tapi kalau kita terkena musibah tidak sabar, maka dosa-dosa tidak gugur, derajat semakin rendah. Dosa-dosa tidak gugur, derajat semakin apa? Rendah. Ya. Karena musibah akan datang. Bagaimana seorang kapan dikasih pahala? Dikasih pahala tatkala bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut. Sebagian ulama mengatakan bukan otomatis musibah mengena seorang dapat pahala, tidak. Bukan otomatis musibah mengena seorang dapat pahala. Tapi bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut? Seorang mukmin menghadapi dengan tegar, dengan tenang, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya, ya. Jadi kalau ditanya lagi, Ustaz, saya dapat musibah, kira-kira menggugurkan dosa atau mengangkat derajat? Jawabannya apa? Kira-kira menggugurkan apa? Dosa. Dan semoga juga mengangkat apa? Derajat. Taib ini sebagai mukaddimah, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Tadi silakan ya. Nah. Diulang pertanyaannya. Kalau nyalain. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering menggunakan software bajakan, Ustadz, kan itu tidak boleh. Terus teman saya mengatakan kalau menggunakan software bajakan kalau untuk di rumah buat edukasi keluarga itu masih dibolehkan, tapi kalau untuk bisnis dan di kantor tidak boleh. Tidak boleh. Itu kata teman-teman dari mendengar berita dari pemerintah itu mengubah hakikat hukum bajakan itu sendiri apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temannya berkata, kalau bajakan itu buat kepentingan keluarga, maka tidak mengapa. Kalau buat bisnis hukumnya apa? Haram. Tadi dasar temannya dalilnya apa? Pemerintah. Dalilnya apa dia? Berita. Katanya repot. Jadi asalnya kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Di antara nilai hak orang yang diakui dalam dunia adalah hak cipta. Itu diakui. Dan itu punya nilai. Ya, hak menemukan, hak cipta, hak membuat, ya. Islam juga mengakui hal tersebut. Dia sudah berkreasi, dia sudah membuat, ya, maka dia punya hak. Nah, kalau ternyata kita membajak, berarti kan kita merugikan orang lain. Saya tidak tahu berita bahwasanya benar pemerintah membolehkan atau tidak. Ini bukan, saya tidak tahu benar atau tidaknya, tetapi ini berkaitan dengan hak milik orang, ya, hak milik orang. Ya, kalau seandainya pemerintah, taruhlah seandainya membolehkan, saya rasa tetap tidak boleh. Ya, saya rasa tetap tidak boleh, kecuali pemilik software tersebut tatkala mau jualan di Indonesia sudah ada deal sama pemerintah. Kalau dibajak orang untuk keluarga tidak apa-apa. Kalau buat bisnis haram. Kalau ada deal dengan pemerintah, syarat dia jual beli seperti itu, maka jadi halal. Tapi saya ragu emang ada deal seperti itu. Saya rasa enggak. Ya. Ini bisnis internasional, ya. Jadi apa yang disampaikan berita tersebut, ya, tidak merubah hukum, ya, tidak merubah hukum. Jadi tidak boleh kita menggunakan software bajakan. Terus gimana Ustaz? Ya istighfar. Istighfar dan berusaha yang beli yang asli, ya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi ana, apakah sedekah ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim? Kalau ana berikan ke ibu ana, apakah itu juga dihitung sebagai sedekah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tentunya sedekah yang terbaik kata para ulama adalah kepada karib kerabat. Karena sedekah kepada karib kerabat pahalanya dua. Pertama pahala menyambung silaturahmi, kedua pahala bersedekah. Apalagi kerabat dekat, ya, seperti orang tua, seperti kakak dan adik, om, paman dan yang lainnya. Ya, tapi kalau kita punya uang berlebihan, ya kita sudah kasih orang tua kita,
tidak ada salahnya kita kasihkan kepada fakir miskin. Semakin seorang membutuhkan sesuatu, mudah-mudahan sedekah kita itu pahalanya semakin besar karena kita semakin menghilangkan penderitaannya. Ya kalau kita sudah kasihkan ibu kita, kayak bapak kita, kakak adik kita dan mereka berkecukupan, ya mungkin mereka tidak perlu sedekah. Yang perlu kita berikan kepada fakir miskin yatim. Masalah orang tua, masalah saudara mungkin kita kasih hadiah ya. Jadi intinya bebas ya kita beri sedekah kepada kerabat atau kepada di luar kerabat, tetapi memang paling utama adalah kerabat. Tetapi kalau kerabat menurut perkiraan kita sudah cukup, maka kita berikan juga kepada selain kerabat. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau tanya, kan teman Ana punya utang ke Ana ya. Ana udah bilangin Ana lunasin. Apa? Antum bilang apa? Ana ikhlasin. Antum ikhlasin. Iya. Ikhlasin terpaksa atau karena? Insya Allah ikhlas. Ikhlas ya terus. Iya. Tapi dia tetap kekeh mau bayar. Iya. Ana udah bilang ikhlas, udah nggak usah dibayar, tapi dia masih kekeh ya. Pertanyaannya, kalau dia bayar itu Ana boleh ngambil nggak gitu? Atau enggak kalau misalnya qadarullah ada yang meninggal, itu beliau masih dihisap nggak atas utangnya itu yang padahal Ana udah ikhlasin? Enggak lah, kalau antum sudah ikhlasin, antum bertahan dengan keikhlasan tersebut. Ya, jadi kalau dia mau bayar nggak usah? Enggak usah, Diterima. saya sudah ikhlas kok. Iya, Ya. Allah sudah tahu saya ikhlas. Jangan kasih. diterima ya. Ya, Jangan jazakallahu khair. diterima ya. Biar pahala kita berjalan ya. Dia bilang kalau kau kasih saya tidak akan terima, tapi saya akan salurkan. Kalau kau kasih tapi ini bukan untuk saya ya. Dia paksa kasih sudah. Mungkin dia tidak mau, dia maksa-maksa, ya udah ambil aja. Dia bilang sama dia, utangmu sudah tidak ada sama saya. Tapi ini akan saya salurkan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang utangnya berapa? Ustadz, saya mau tanya. Saya pengen hidup sederhana, tapi teman-teman kadang-kadang ngeledek saya, katanya saya hemat. Misalnya saya dikontrakan tidak ada kulkas. Gimana sikap yang harus saya lakukan, Ustadz? Sederhana itu bagus, tapi pelit tidak boleh ya. Ya, pelit tidak boleh ya. Ya, pelit banyak dicela dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seorang bisa membedakan ini antara sederhana dengan pelit ya. Kalau dia kulkas, saya rasa kebutuhan yang sangat penting sekarang ya. Kalau memang dia tidak perlu ya sudah enggak perlu. Tapi kalau saya rasa kulkas itu kebutuhan ya. Ya, jadi jangan sampai seorang saking sederhananya sampai pada derajat apa? Pelit. Karena ada orang seperti itu, dia bukan sederhana, dia pelit. Dia bukan hemat tapi dia apa? Pelit ya. Dia pelit. Sampai kepada keluarganya dia pelit, bahkan kepada dirinya dia pelit. Saya tidak menuduh yang bertanya pelit ya, enggak. Cuma saya ingatkan, jangan sampai pelit. Dan pelit yang paling parah, pelit ada dua. Pelit sama orang lain, yang kedua pelit terhadap diri sendiri. Pelit yang paling parah, pelit terhadap diri sendiri. Ya, itu yang paling parah. Dan kalau orang sudah pelit terhadap diri sendiri, akhirnya yang di sekitarnya menderita. Istrinya menderita, anak-anaknya apa? Menderita karena bapaknya pelit. Kemana-mana jalan-jalan enggak pernah belanja-belanja. Pergi ke restoran beli air putih. Sudah bayangan makan macam-macam karena pelit. Pelit ya. Hemat bagus, hemat sederhana yang tidak perlu enggak usah. Saya tidak suruh beli mobil mewah, tidak suruh beli kulkas mahal-mahal. Sederhana. Ya. Tapi kalau orang ada keperluan dan dia mampu, tidak dia lakukan, itu namanya pelit. Nah, kalau antum memang tidak merasa membutuhkan kulkas, ya sudah enggak usah beli kulkas, ngapain beli? Ya. Enggak usah, kalau emang antum enggak butuh kulkas, enggak usah beli. Atau antum butuh kulkas tapi ada keperluan yang lebih daripada itu, ya sudah enggak usah beli kulkas, beli yang lebih perlu. Tapi kalau ternyata antum butuh kulkas, uang ada, cuma eman-eman kalau beli kulkas, itulah namanya pelit. Itulah namanya apa? Pelit ya. Dah antum bisa menilai antum pelit atau sederhana. Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, ada dua Ustaz. Yang pertama, ketika kita mungkin sedang sholat jamaah misalnya, kemudian ada gempa yang sangat dahsyat atau mungkin ada peringatan tsunami mau datang gitu, atau mungkin kebakaran, yang kemudian kita yang harus kita lakukan membatalkan atau meneruskan gitu, Ustaz. Sebenarnya namanya sholatul khauf. Seorang bisa melanjutkan. Dia seperti dalam peperangan. Tatkala dia lagi sholat tiba-tiba di perang, dia
farijalan aw rukbana, maka dia silakan salat dalam kondisi berjalan, dalam kondisi berlari, dalam kondisi naik kendaraan. Tapi itu memang susah. Karena kita tidak terbiasa juga melakukannya. Jadi sebenarnya bisa kita lanjutkan sambil keluar salat tidak putus. Tapi kenyataan susah. Tiba-tiba gempa ya kita lari biasanya. Tiba-tiba ya mungkin uzurlah kalau kita membatalkan kemudian dalam kondisi demikian, tiba-tiba kebakaran. Seharusnya kita lanjutkan ya. Yang penting bisa menyelamatkan diri. Dan kita boleh keluar dari masjid untuk menyelamatkan apa? Diri. Enggak ada masalah ya. Dengan salat khauf. Tapi kalau seorang tidak tahu, tidak terbiasa salat khauf, enggak apa-apa dia batalkan karena menyelamatkan nyawa tentunya lebih penting. Allah alam bisawab. Yang kedua tentang pengurusan jenazah ketika kayak yang terjadi di Palu itu gempa. Itu bagaimana kan korban sangat banyak, apakah secara syariat itu penguburan massal atau tidak, tanpa dengan dikafanin atau disolatkan itu? Wallah alam, saya enggak tahu. Ya, sama-sama. Pertanyaan, kebanyakan kaum laki-laki yang dalam tanda kutip nekat berpoligami hanya berdalil dengan surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah yang kalian sukai, 2 atau 3 atau 4. Tanpa melihat adilnya ancaman jika tidak mampu berbuat adil. Ustaz mohon diingatkan kaum lelaki ancaman-ancaman Allah jika mereka tidak mampu berbuat adil. Ya, dan jelaskan adilnya itu seperti apa agar mereka mengikuti sunnah Rasulullah yang banyak mereka tinggalkan dulu sebelum berpoligami. Syukran jazakallah khairan. Bapak-bapak sudah tahu semua kok. Kalau tidak adil, ya bahaya pada hari kiamat. Man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma jaa yaumal qiyamati wa shikuhu ma'il. Barang siapa yang punya istri 2, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dibangkit dalam kondisi badannya miring. Ini suatu penghinaan bagi dia. Bayangkan di depan teman-teman, di depan jamaah Al-Ikhlas, badan miring. Badan miring. Kenapa ente miring? Aduh, saya punya istri 2. Oh, istri 2 kirain cuma 1. Satunya saya sembunyikan. Kemudian badan miring. Nah, ini memalukan. Itu bentuk Allah memalukan dia pada hari kiamat kelak. Ya, bagaimana nasib orang yang badannya miring? Ya. Berjalan di padang mahsyar dalam kondisi badannya apa? Miring. Itu suatu kehinaan bagi orang tersebut. Maka para lelaki kalau ingin poligami harus tahu bahwasanya dia harus adil. Oleh karena sebagian ulama seperti dari ulama mazhab Hambali mengatakan poligami hukumnya makruh. Kenapa? Karena kekhawatiran orang tidak adil. Tapi yang benar poligami hukumnya sunnah bagi orang yang bisa adil. Tapi kalau seorang tidak adil maka terjerumus dalam kemakruhan atau terjerumus dalam keharaman. Oleh karenanya tidak adil dalam poligami dosa besar. Tidak adil dalam poligami dosa besar. Karena di antara definisi dosa besar adalah diancam dengan ancaman khusus. Dan Nabi telah menyebutkan secara spesifik, secara khusus bahwasanya orang yang tidak adil dalam poligami badannya miring. Berarti orang yang tidak adil tatkala berpoligami dia telah melakukan dosa apa? Dosa besar. Baik. Apa keadilan yang dituntut? Tentunya yang terbaik adalah keadilan dalam segala hal. Ibnu Qudamah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adil dalam segala hal, ya, dalam segala hal terhadap istri-istrinya. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang wajib untuk adil adalah perkara-perkara yang primer, ya. Artinya apa? Yang penting dia menyediakan rumah bagi istrinya. Dia satunya butuh kendaraan, satunya butuh kendaraan, dua-duanya juga dipenuhi, ya. Ya. Adapun yang lebih daripada kebutuhan primer, ya, bisa jadi berbeda. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Cuma saya katakan lebih hati-hati kalau bisa disamakan dalam segala hal. Adapun rasa cinta, maka itu tidak bisa adil. Ya. Tetapi yang zahir seperti jatah nginap, ya, memesrai seluruhnya, maka itu harus adil. Adapun rasa cinta, maka seorang tidak bisa adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, aku bisa bagi terhadap istriku jatah nginap dan yang lainnya, masalah nafkah. Maka jangan engkau cela aku pada perkara yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Maksudnya masalah cinta. Nabi tidak bisa adil dalam mencintai.
Nabi lebih cinta kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan semua orang tahu akan hal tersebut, ya. Sahabat-sahabat juga tahu bagaimana Nabi sangat cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Makanya kalau mereka ingin beri hadiah, mereka nunggu Nabi lagi di rumah Aisyah. Baru mereka kasih hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai istri-istri Nabi yang lain mengeluh kepada Nabi. Mereka ngirim Ummu Salamah untuk berbicara dengan Nabi. Ya Rasulullah, sampaikan kepada para sahabat, kalau mau kasih hadiah, jangan tunggu Anda lagi di rumah Aisyah. Dimanapun Anda berada di rumah yang lainnya, kasih hadiah. Ya. Ini kenapa para sahabat tahu bahwasanya Nabi sangat cinta kepada Aisyah. Kenapa Nabi pas di rumah Aisyah baru dikasih hadiah? Karena Nabi di rumah Aisyah lebih berbinar-binar, lebih bahagia. Saatnya dikasih hadiah. Jadi untuk masalah cinta kita enggak bisa adil. Contoh, enggak usah masalah istri, kita punya anak-anak. Kita punya anak 5. Kita sayang semuanya. Tapi pasti ada di antara situ yang lebih kita cintai daripada yang lainnya. Lebih kita sayangi. Mungkin karena dia lebih pintar, mungkin dia lebih ganteng, mungkin dia lebih cantik, ya, atau yang lainnya, ya. Atau mungkin ada anak yang kita kurang sayang sebenarnya. Kenapa? Dia mirip dengan bapaknya. Mungkin ada seorang wanita dicerai, kemudian anaknya dia pelihara. Ada satu mirip sekali dengan suaminya. Terus suaminya ini pergi meninggalkan dia, selalu ingat suaminya. Ya Allah alam. Jadi susah untuk membagi cinta kepada anak-anak dengan kita punya anak 4, 20%, 20%, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, demikian pula kalau kita punya istri 4, ya. Susah membagi 20%, 20% susah, ya. Cinta itu pasti ada perbedaan. Dan itu tidak wajib. Tapi yang wajib masalah nafkah, masalah jatah nginap, ya, masalah kasih sayang, ya. Ya, kalau bisa lebih daripada itu masalah jima, ya, maka itu yang terbaik. Tetapi saya sampaikan tadi, para ulama mengatakan yang wajib yang kadar cukup. Misalnya kita punya istri yang pertama, ya, dia ternyata misalnya punya anak banyak atau dia anak orang kaya, ya. Yang wajar bagi dia nafkahnya seperti ini. Terus kita punya istri kedua yang dia mungkin orang-orang biasa. Dia sudah ridho dengan rumah yang sederhana, maka itu kewajiban kita kasih rumah sudah selesai. Jangan sampai yang satu dikasih rumah, satu enggak, itu namanya tidak adil. Tapi kalau rumahnya bentuknya berbeda, itu tidak kewajiban. Itu lebih. Tapi kalau dia bisa samakan, itu tentu yang terbaik. Tapi tidak harus sama. Tidak harus sama. Kalau kita mengatakan wajib dalam segala hal, maka tidak ada poligami kalau begitu caranya. Kasihan janda-janda, siapa yang tolong? Kasihan gadis-gadis yang sudah tua, tidak ada yang berani menikahi. Ya. Benar atau tidak? Kok tenang semua? Tapi yang adil adalah perkara-perkara yang kebutuhan pokok. Seperti tadi katakan harus ada rumah, ini ada rumah. Tapi rumahnya berbeda, tidak ada masalah. Yang penting ini merasa tercukupi. Tidak harus rumahnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau tanya, paman saya pengguna khodam jin muslim katanya. Sering saya ditawarkan untuk pakai karena sering mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Kalau badan sakit keselio bisa disembuhkan. Seperti disentak-sentak tahu-tahu sembuh. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar, ya? Ingatkan bahwasanya tidak boleh demikian, ya. Oleh karenanya yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya, wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Oleh karenanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tahu-tahu ada jin ifrit mengganggu Nabi. Maka Nabi selalu mengatakan famakkani Allahu minhu, maka Allah membuat aku bisa menangkapnya. Maka Nabi pun mencekik jin tersebut sampai Nabi mengatakan aku merasakan dinginnya lidahnya atau liurnya. Nabi cekik dia. Kata Nabi, kalau bukan saya ingat, kemudian saya pun fadzakartu doa akhi, saya pun ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat jin tersebut di tiang di Masjid Nabawi sehingga pada pagi hari anak-anak bisa melihat jin tersebut. Jadi Nabi tidak bisa menguasai jin,
Kenapa? Karena doa Nabi Sulaiman tidak boleh ada seorang pun menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi dalam banyak kegiatan, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Nabi tidak pernah pakai pasukan jin. Ya, padahal ada jin-jin yang masuk Islam. Jin-jin mungkin sakti, tapi Nabi tidak pernah, karena tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh punya anak buah jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Sulaiman waktu punya anak buah jin, mereka ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada namanya pemberian mahar, tidak ada namanya kasih makan jin, tidak ada namanya ada syarat dan macam-macamnya. Nah, kebanyakan orang yang punya khodam-khodam ini pasti ada persyaratan. Contoh, saya punya kawan cerita, ya. Orang tuanya atau kakeknya punya keris. Keris itu sakti, tapi dia ada perawatan. Harus dienapkan, harus diinikan, harus dikasih apa, ya, baru keris tersebut bisa berfungsi. Nah, saya khawatir orang yang punya khodam-khodam gini, dia pasti punya mahar atau pembayaran tertentu. Dan itulah nilai kesyirikan di situ. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Tatkala Allah berkata, wahai ma'syaral jin, wahai jin sekalian, sungguhnya kalian telah menyesatkan banyak manusia. Maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah saling menyenangkan di antara kami. Jin menyenangkan manusia, manusia menyenangkan jin. Adapun jin menyenangkan manusia, jin membantu manusia. Keperluannya apa? Ya. Sampai ada orang tukang pijit, supaya pijitnya enak, dia pakai jin. Jadi hanya sentuh saja, tapi yang dipijit terasa sudah. Kenapa? Ada jin tukang pijit. Ya, ada seperti itu. Ada, dia pakai jin. Ya. Tukang obat karena pakai jin, ada jin spesialis seperti ini. Jadi jin menyenangkan manusia dengan membantu banyak kebutuhan manusia, dan manusia menyenangkan jin dengan tunduk kepada persyaratan yang disyaratkan oleh jin, dan itulah kesyirikan yang menyebabkan mereka masuk neraka jahanam. Coba tanya, ini pamannya bisa punya khodam, gimana ceritanya? Ya, pasti ada persyaratan yang dia berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum sesaji dengan alasan untuk memberi makan ikan dan hewan di laut? Ya. Sesaji kalau ternyata kepala kerbau, pertama, kenapa harus kepala kerbau? Ya. Terus kenapa harus kasih makan apa hewan? Hewan laut. Apakah mereka kelaparan? Saya khawatir orang tatkala menyembelih kerbau untuk diserahkan di lautan, itu ada keyakinan-keyakinan tertentu. Seperti yang kita dengar di sebagian tempat, karena untuk ruh, karena untuk jin, karena untuk penjaga lautan. Ya, kalau tidak dikasih sajian maka akan semakin parah. Dan ini terjadi. Terjadi. Punya keyakinan demikian. Bukan murni mau kasih makan ikan teri di lautan kemudian menyembelih apa? Kerbau kemudian lepas di lautan. Saya rasa bukan itu alasan. Itu cuma alasan yang dibuat-buat. Ya, lagi pula ini bukan agama. Ya. Kalau mau bersedekah bukan begitu caranya. Masih banyak manusia yang kelaparan. Saya takut ini hanya sekedar alasan-alasan. Tapi seandainya benar-benar itu hanya sekedar mau kasih makan ikan, ya enggak usah pakai ritual-ritual. Enggak usah pakai dupa-dupa, enggak usah pakai menyan-menyan, enggak usah pakai ini, enggak usah pakai ngapain. Mau kasih makan ikan ikan nonton acara gitu enggak? Tinggal kasih aja sudah selesai. Lagi pula, apakah ikan suka kepala kerbau? Kan pertanyaan berikutnya. Apakah ikan suka makan kepala kerbau? Jadi intinya saya khawatir itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Apalagi di sebagian tempat terlalu banyak kejawennya. Dan kejawen itu sangat terkontaminasi dengan mistik-mistik, dengan roh-roh keyakinan yang macam-macam. Jangan main-main masalah begini. Ini masalah syirik akbar ya. Masalah syirik akbar. Semua hal-hal yang menyerempet kepada syirik mending kita jauhi. Seandainya benar-benar ini sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk hewan laut, ya kita bilang ya itu mungkin cuma bid'ah. Karena ini ritual tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan dengan sedekah ini akan menolak bala dan ini diserahkan kepada penjaga lautan. Nah ini syirik akbar kalau begitu. Maka sebaiknya dijauhi. Wallahu alam bishawab.
Ustaz, bagaimana baiknya jika mengetahui imam di masjid dekat rumah yang masih melakukan kesyirikan? Apa kita tetap wajib menjadi makmum atau mencari masjid yang lain? Kalau seorang imam ternyata dia diketahui melakukan kesyirikan, maka hendaknya kita solat di tempat yang lain. Jangan solat di belakang dia. Jangan solat di belakang dia. Ihtiyatan. Karena kita khawatir solat kita tidak diterima. Ada para ulama khilaf tentang solat di belakang imam yang fasik. Apakah sah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tapi saya lebih condong kepada sahnya berimam kepada orang yang fasik. Ya. Ada orang tukang main judi, atau di imam. Ya. Tidak apa-apa. Solat kita sah. Dosa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dahulu para sahabat solat di belakang imam yang fasik. Seperti sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik atau Ibnu Umar solat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dia terkenal suka membunuh kaum muslimin. Dia fasik. Ya. Tapi para sahabat tetap solat di belakang dia. Tetapi kalau dosa tersebut sampai pada derajat kekufuran, sampai derajat pada syirik, maka ini lebih hati-hati kita tidak solat di belakang orang seperti ini. Ya, tidak solat di belakang orang seperti ini. Ya, karena dikhawatirkan orang tersebut keluar dari Islam. Dan solat di belakang orang keluar dari Islam itu tidak sah. Kita tidak menuduh dia musyrik, tidak menuduh dia keluar dari Islam, tapi ada kehati-hatian dan itu dituntut. Kalau ternyata dosa yang dilakukan sampai pada derajat apa? Kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hibah yang diberikan ibu boleh tidak adil dengan yang lain karena anak yang lain mungkin lebih memerlukan? Apa bedanya dengan hibah dari ayah? Hadiah yang diberikan ibu atau ayah kepada anak-anak hendaknya adil kepada anak-anak. Adapun kalau perbedaan pemberian tersebut karena kebutuhan maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Sebagai contoh anak SMA dia butuh motor, kita belikan motor. Anak TK ya jangan dibelikan motor ya. Karena dia tidak butuh apa? Tidak butuh motor. Anak sekolah ini kuliah dia butuh biaya, kita berikan kos-kosan. Ini kan biaya semua, sebenarnya itu pemberian. Tapi itu berkaitan dengan kebutuhannya. Anak kita yang masih kecil, maka tidak perlu kita berikan. Tetapi kalau sudah sampai tahapan kita belikan rumah, dan itu di luar di luar kebutuhan sang anak, kita berikan dia rumah, maka harus anak kita yang lain kita belikan juga apa? Rumah. Kalau tidak, maka kita tidak adil. Ya. Dan ini pernah terjadi, saya pernah ditanya. Jadi Ustadz, kakak saya dibangunkan rumah oleh orang tua. Saya tidak dibangunkan rumah. Kemudian setelah bangunkan rumah untuk kakak saya, orang tua saya meninggal. Sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Kakaknya yang dapat. Ini tidak adil seperti ini. Ya tidak adil. Nah kalau kita mau anak kita butuh rumah, kita bangunkan rumah, tapi atas nama kita. Bukan atas nama sang anak. Sehingga tatkala kita meninggal tetap jadi harta warisan. Paham? Kalau enggak kita bangunkan juga buat anak kita meskipun dia kecil, kita sudah siapkan ini untuk dia nanti kalau sudah besar. Karena pemberian hadiah tanpa keadilan maka ini kezaliman. Waktu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu diberi hadiah oleh bapaknya Bashir. Kemudian bapaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar Nabi menjadi saksi atas pemberian hadiah tersebut. Maka Nabi bertanya, "Aqulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah seluruh anak-anakmu sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir bapaknya, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idzan la ushidu alal jawr. Kalau gitu saya tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Ini kezaliman. Kata Nabi, i'dulu baina auladikum. Adilah engkau di antara anak-anakmu. Ayasurruka anna kulla auladika fi birrika sawaan. Apakah kau suka anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu? Kata Bashir, iya kalau begitu adilah di antara mereka. Bahkan saya mengalami perkara yang sangat sensitif. Ya ikhwan antum kalau punya anak nanti antum adil. Jangankan dalam pemberian, dalam kasih sayang. Ya. Kalau satunya antum cium, yang lain juga antum cium. Satunya antum peluk, yang lain juga antum peluk. Nanti di antara anak-anak antum ada yang cari muka memang, peluk-peluk antum terus. Ya sudah, biarin dia peluk-peluk antum, antum juga peluk yang lainnya. Karena yang lain nanti akan melihat anak-anak sangat sensitif dalam masalah ini. Terjadi kecemburuan di anak-anak. Jadi, bukankah kakak-kakaknya Yusuf cemburu kepada Yusuf? Kenapa? Mereka merasa Nabi Yakub lebih sayang kepada siapa? Yusuf. Ahabbu ila abina minna. Yusuf dan Benyamin lebih disukai daripada kita. Ya, apalagi pemberian. Sangat menimbulkan
kecemburuan dan ini akhirnya menjadikan anak-anak tidak berbakti kepada kita. Maka saya ingatkan sebagai orang tua hati-hati ya. Kalau memberikan kepada anak semuanya dikasih. Anak saya ya umur 5 tahun waktu saya cium-cium adiknya umur 2 tahun dia protes. Dia bilang, "Abi," anak saya Zainab, "Abi kenapa Habibah Abi cium-cium Zainab kok enggak dicium?" Saya bilang sama anak saya yang umur 5 tahun, "Zainab, kamu dulu waktu kecil juga Abi cium-cium. Emang kamu enggak ingat? Sekarang gantian." Oh, baru dia ngerti. Tapi dibilangin. Karena dalam anak itu ada kecemburuan yang luar biasa. Kalau kita lihat satunya senyum, satunya kita marahin, satunya tidak pernah kita marahin, itu akan menjadi catatan bagi mereka. Itu catatan bagi mereka. Terkadang kita harus perhatikan kepada salah seorang anak karena dia punya kekurangan. Itu harus kita jelaskan sama kakaknya. "Sayang, ini adikmu sakit, jadi ibu harus lebih perhatian banyak. Kamu intinya jangan cemburu lah. Saya perhatikan adikmu karena adikmu sakit sementara kau sehat. Kau bantulah ibu perhatikan dia." Karena kalau dilihat kita perhatian sama dia, lama-lama dia cemburu. Kenapa sih adik diperhatikan terus? Padahal adiknya lagi sakit, butuh perhatian khusus. Azan kah? Azan. Taib, azan dulu ya. Nanti habis azan habis salat kita lanjutkan. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Ada pertanyaan, Ustaz, apa itu akidah Jahmiyah? Jahmiyah ini bahkan kepada Jahm bin Safwan dan dia adalah menyimpang dalam banyak hal ya. Dalam masalah tauhid asma wa sifat punya penyimpangan, dalam masalah iman punya penyimpangan, dalam masalah takdir punya penyimpangan. Tentunya ini butuh pembahasan tersendiri ya. Kalau kita bahas bagaimana akidah Jahm bin Safwan dalam asma wa sifat, bagaimana akidah Jahm bin Safwan dalam masalah takdir, dalam masalah iman. Yang penting bagi antum mengenal akidah Ahlus Sunnah, itu yang paling penting ya. Baru kemudian mengenal akidah-akidah yang menyimpang tersebut. Makanya kita terus belajar tentang akidah. Nanti ada saatnya kita akan menyinggung tentang akidahnya Jahmiyah. Boleh bahas sekarang jadi panjang nanti. Ustaz, saya ikhwan umur 25 tahun. Mau tanya, bolehkah kita nazar kalau kita nazar dengan beberapa akhwat dalam satu waktu? Bolehkah kita nazar dengan beberapa akhwat dalam satu waktu? Dan mohon nasihat tips biar niat makin kuat untuk menikah. Saya rasa kalau mau nikah tidak usah pakai tips-tipsan ya. Sekarang zaman fitnah, masa tidak ingin menikah ya. Kalau tidak ingin menikah, khawatirnya enggak normal ya. Zaman sekarang fitnah kayak begini, bagaimana seorang tidak mau menikah? Ya kecuali ada halangan, mungkin keuangan masih kurang, itu lain cerita. Tapi kalau seorang keuangan sudah oke, kemudian secara ekonomi dia mampu, maka apa yang menghalangi dia untuk menikah? Segera menikah. Kalau antum menikah cepat, enak nanti antum baru umur 45 anak sudah besar-besar ya. Antum baru umur 47 sudah jadi kakek nanti. Jadi senang kita punya anak cepat besar tuh enak, menyenangkan. Ya. Antum bisa punya anak banyak. Kalau menikah terlambat umur 30 tahun, antum baru umur 50, anak baru berumur 20 atau masih 19, masih kecil. Ya. Oleh karenanya segera menikah agar seorang selamat agamanya. Tapi bolehkah dia menadhar dalam satu waktu beberapa akhwat? Hukumnya boleh-boleh saja ya, tapi sebaiknya jangan demikian ya. Karena memang seorang laki-laki jangankan menadhar dalam satu waktu, nikah dalam satu waktu 4 juga boleh ya. Cuma kan tidak etis seperti itu. Kalau antum ingin nadhar, sebelum nadhar cari informasi tentang seorang akhwat. Kalau benar-benar sudah oke baru antum nadhar 1. Jangan langsung nadhar 3 ya. 1, kalau enggak oke baru cari yang lain seperti itu. Ya. Jangan maksudnya jangan langsung tamak ya. Jadi satu-satu lihat informasi bagaimana. Kalau enggak oke jangan nadhar. Jangan antum maju pada tahapan nadhar kecuali sudah oke menurut informasi yang masuk ya. Kalau sudah baru antum melihat. Karena bagaimanapun kalau kita sudah nadhar kemudian kita menolak, kasihan si akhwat ya. Ya. Mending kalau kita yang ditolak. Kalau akhwatnya yang kita tolak ya, perempuan perasa. Ustaz, saya mau bertanya, saya baru menikah dan masih meraba-raba soal masalah pembagian nafkah. Istri ana bekerja, jika istri bekerja dan di tempat kerjanya ada uang makan, bolehkah suami minta istri memakai uangnya sendiri untuk makan siang? Makan malam dan pagi pakai uang bulanan.
selain uang bulanan dari suaminya. Istriku, aku cinta kepadamu. Cinta tapi uang makan perhitungan. Ini kemungkinan dia enggak punya uang. Dia enggak punya uang ya. Itu wajib bagi kita memberi makan istri 3 kali sehari. Tapi kalau memang istri ridho ya, dia cukup makan di kantor, makan paginya atau makan siangnya makan di kantor, pagi dan malam dari uang suami, ya itu saling memahami lah di antara suami istri. Suami istri punya kewajiban, tapi tidak usah hitung-hitungan juga seperti bos dan pegawai ya. Hitung-hitungan secara detail tidak perlulah. Kita hubungan suami istri dibangun di atas saling memaafkan, saling memahami. Kalau ternyata duit kita pas-pasan, kita minta pemahaman sang istri. Istriku, saya cinta kepadamu, tolong pahami saya. Kamu makan siang di kantor aja, jangan pakai uang saya. Karena aku cinta kepadamu. Jadi saling memahami lah ya. Secara aturan harusnya dia memberi makan 3 kali sehari sebagaimana kebiasaan yang berjalan di tanah air. Pak Ustadz mau tanya, dosakah bila seorang suami chatting dengan lawan jenis atau wanita yang mana bahasnya sayang-sayangan, memuji dan sebagainya? Bagaimana istri harus bersikap? Karena tetap ada rasa sakit hati. Ya jelas sakit hati lah. Bagaimana seorang suami chattingan sama perempuan lain pakai sayang-sayangan ya. Itu bukan istri keduanya, tidak boleh. Tidak boleh begitu. Seorang suami kemudian chattingan sama wanita lain, kemudian sayang-sayangan, mesra-mesraan, haram hukumnya. Itu tidak halal bagi dia wanita tersebut kalau mau nikahi. Adapun kalau dimulai dengan cara seperti itu maka tidak berkah ya. Maka tidak berkah ya. Wajar kalau istri cemburu, nasihati suaminya. Nasihati suaminya. Ini tidak boleh, ini maksiat, ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya pernah bilang ke saya jika meninggal ingin saya yang mandikan, dan apakah boleh sebaliknya jika saya yang meninggal ibu saya yang mandikan. Jadi masalah mandi, wanita memandikan wanita, lelaki mandikan laki-laki ya. Yang boleh laki-laki mandikan perempuan, perempuan laki-laki kalau suami istri ya. Kalau kita mandikan ibu enggak ya. Saya laki-laki, ibu saya perempuan enggak. Jadi mandikan cuma wanita mandikan wanita, laki-laki mandikan apa? Laki-laki. Saya baru pindah kontrakan dan setelah ditempati baru tahu kalau kloset di kamar mandi membelakangi kiblat. Bagaimana baiknya Ustaz, karena tempat sudah terlanjur saya huni. Ini masalah khilaf tentang apakah boleh kita buang air, buang hajat menghadap kiblat. Ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sekarang ini saya masih merajihkan bahwasanya kalau dalam bangunan tidak mengapa. Kalau dalam bangunan tidak mengapa. Karena Nabi pernah buang air dalam kondisi membelakangi kiblat, tapi dalam bangunan. Dan itu yang dipahami oleh Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar pernah buang air kecil, dia taruh onta di depannya, dia tundukkan ontanya baru dia buang air. Antara dia dengan kiblat ada apa? Ada onta. Jadi kalau dalam bangunan insyaallah perkaranya lebih ringan. Memang ada khilaf. Sebagian sahabat mengatakan meskipun dalam bangunan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang air ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi saya lebih condong pada pendapat kalau sudah dalam bangunan ya antara kita dengan kiblat ada penghalang maka tidak mengapa meskipun menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kondisinya seperti ini tidak mengapa. Apalagi dia kalau mau bongkar-bongkar WC dia harus minta izin kepada pemiliknya. Tidak boleh dia bongkar sendiri ya. Ya, tapi kalau dia ternyata berpendapat bahwasanya tidak boleh menghadap kiblat tatkala buang air, maka dia tinggal atur aja waktu dia buang air harus miring badannya. Kalau memang dia merujukkan pendapat itu, ini masalah khilafiyah tidak bisa kita paksakan. Kalau menurut dia bahwasanya tidak boleh secara mutlak dalam bangunan pun tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, ya sudah dia tatkala buang air dia miring. Apakah boleh memelihara hewan seperti burung di rumah? Boleh, ya. Boleh melihara burung. Yang penting jangan dizalimi ya. Jangan tidak dikasih makan ya. Dikasih makan, dirawat ya. Dalilnya tatkala An-Nughair seorang saudaranya Anas bin Malik punya burung nagar tapi dia
mati maka dia pun bersedih. Maka Nabi berkata kepada saudaranya tersebut, dipanggil Aba Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kata Nabi, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burungmu si Nughair? Ternyata burungnya mati, ya. Maka dia pun sedih. Dan ini bagaimana tawaduknya Nabi. Bahkan Nabi candai orang yang masih kecil, yang mungkin dia tidak begitu paham, tapi Nabi ingin menghilangkan kesedihannya, maka Nabi candai dia. Dan itu dijadikan oleh para ulama boleh memelihara apa? Burung. Karena anak ini punya burung, dia pelihara, qadarullah burungnya mati. Dia tidak memelihara burung, tapi jangan dizalimi. Saya kemarin ditanya, Ustaz, saya pelihara kucing. Kemudian kucing itu akhirnya punya anak kecil-kecil banyak. Bolehkah saya buang anak-anaknya? Oh, zalim itu. Ya, kalau antum tidak mampu menjalankan kewajiban antum sebagai orang tua asuh kucing, ya jangan jangan dirawat. Kalau antum pelihara kucing harus diperhatikan, ya. Anaknya harus dijaga. Bagaimana antum pisahkan dia dengan apa? Orang tuanya. Orang tetap tinggal di rumah, anaknya dibuang entah kemana, siapa yang ngurus, mati. Tidak boleh. Jadi boleh melihara hewan, yang penting jangan dizalimi. Tapi demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kita belum bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab tauhid, insyaallah pada pekan berikutnya. Ya subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.